Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Julak Ical. Jadi video kali ini adalah video lanjutan dari kita berziarah ke Makbarah Kiai Hamid Pasuruan. Sekarang kita lagi ada di Probolinggo dan baru saja sampai teman-teman ya. Jadi tentunya kita akan berziarah ke makam Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong atau Kiai Hasan Genggong. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke teman-teman ya, di sini sekitar jam 11 siang. Cukup lumayan panas nih. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, termasuk salah satu wilayah yang populer dengan adanya kontribusi dari para cendekiawan muslim. Salah satunya adalah Kiai Hasan Genggong, pribadi yang sederhana, cerdas, ramah, dan suka menolong. Tokoh agama dan pengarang kitab-kitab untuk pembelajaran bagi masyarakat dalam memperdalam agama Islam saat itu. Nama asli beliau adalah Muhammad Hasan. Akan tetapi kalangan masyarakat akrab memanggilnya dengan nama Hasan saja dan dengan nama kecil Ahsan. Beliau dilahirkan di Desa Sentong, Kecamatan Kerejengan, Probolinggo pada tanggal 23 Agustus 1843 Masehi. Beliau terlahir dari pasangan suami istri yang bernama Khadijah atau Nyai Miri dan Syamsuddin atau Kiai Miri. Sebuah opini yang menjadi fakta mengatakan bahwa seorang yang hebat terlahir dari perempuan yang hebat pula. Hal ini dibuktikan dengan perjuangan ibu Nyai Khadijah, yakni ibu kandung Kiai Hasan Genggong, baik sebelum maupun sesudah melahirkan putranya. Menurut sebuah cerita, pada suatu malam ketika Nyai Miri dan Kiai Miri sedang istirahat dan tertidur, Kiai Miri bermimpi dan melihat istrinya merenggut bulan purnama. Kemudian bulan itu ditelan tanpa tersisa sedikit pun. Ketika terbangun dalam tidurnya, Kiai Miri bertanya-tanya apa makna dari mimpinya. Beberapa hari dari kejadian itu, keduanya penasaran. Keduanya hanya bisa bermunajat kepada Allah dan berharap semoga mimpi itu merupakan pertanda baik. Pada suatu hari, Nyai Miri merasa bahwa dia sedang hamil untuk kedua kalinya. Sepertinya mimpi suaminya bahwa Nyai Miri menelan bulan purnama menandakan bahwa ia akan hamil. Tidak hanya itu, mimpi itu menjadi pertanda baik pula ketika melihat masa kecil Kiai Hasan Genggong berbeda dengan teman dan saudara-saudaranya. Keistimewaannya tersebut tercermin dari sifat-sifat yang melekat pada diri Kiai Hasan Genggong, antara lain kepribadian, tutur bahasa, dan tata krama terhadap orang-orang di sekitarnya. Kiai Hasan termasuk anak yang cerdas pikirannya, daya tangkap hafalannya yang sangat kuat. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh Kiai Hasan sejak masa kecilnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Kiai Hasan mendapatkan proses bimbingan langsung ibunya. Karena ketika usia Kiai Hasan masih kecil, Kiai Miri telah meninggal dunia, sehingga Kiai Hasan hanya diasuh oleh ibunya saja. Dan hal tersebutlah menjadikan sang ibu, Nyai Khadijah, harus berjuang mendidik atau menggembleng beliau. Kiai Haji Muhammad Hasan memiliki garis keturunan Rasulullah baik dari jalur ayah maupun pada jalur ibu. Nasab Kiai Haji Muhammad Hasan melalui jalur ibu merupakan keturunan Bani Qamariz Zaman, sosok pasangan suami istri yang pernah hidup pada abad ke-18 Masehi. Sedangkan nasab keluarga Kiai Haji Muhammad Hasan dari jalur ayah merupakan keturunan Sunan Giri. Pendidikan pertama beliau diperoleh dari keluarganya sendiri. Sedari kecil beliau dididik langsung tentang ilmu dasar agama seperti membaca Al-Quran, Nahu, Shorof, dan Takrib oleh kedua orang tuanya.
Berbekal rasa ingin tahu dan haus di bidang ilmu pengetahuan, saat Kiai Hasan memasuki usia 14 tahun, mulai mondok di pesantren Sukunsari, Poh Jentrik, Pasuruan di bawah naungan Kiai Haji Muhammad Tamim. Setelah merasa cukup menuntut ilmu di Sukunsari, Pon Jentrik, Kiai Hasan menyampaikan keinginannya kepada Kiai Tamim untuk melanjutkan menuntut ilmu di Pondok Bangkalan Madura. Karena rasa disiplin, taat, dan juga kegigihan yang mengiringi kepribadian beliau. Karena rasa disiplin, taat, dan juga kegigihan yang mengiringi kepribadian beliau, Kiai Hasan tidak hanya belajar atau mengaji saja di sana, tapi beliau juga mengabdikan diri beliau selama 32 tahun lamanya. Ketika seseorang telah merasakan buah manis dari mencari ilmu, maka tidak akan ada rasa bosan dalam dirinya untuk terus-menerus mencari dan berada dalam majelis ilmu. Begitu pula dengan Kiai Hasan, selepas belajar sekaligus mengabdikan diri dengan kurun waktu yang terbilang tidak sebentar. Kepribadian yang dimiliki oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong lebih cenderung kepada ekstrovert, yang selalu mendatangi masyarakat, komunikasi secara persuasif, percaya diri yang berorientasi kepada pencapaian secara teori dan implementasi, sehingga berdampak pada masyarakat yang meneladani pribadi Kiai Haji Muhammad Hasan itu. Kiai Haji Muhammad Hasan memiliki akhlak yang sangat baik sejak kecil. Beliau selalu taat dan rajin menjalankan perintah-perintah Allah, memiliki rasa tanggung jawab dan amanah. Sampai saat beliau mengaji di berbagai pondok yang beliau rantaui, beliau selalu taat dan amanah kepada guru-guru beliau. Tidak heran Kiai Haji Muhammad Hasan digelari sebagai Al-Arif Billah, yakni karena kekaramahannya. Pada tanggal 10 Syawal 1374 Hijriah atau 10 Januari 1955 Masehi, beliau terserang penyakit dan semakin memperparah keadaan. Tepat pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 Syawal 1374 Hijriah atau 11 Juni 1955 Masehi, beliau menghembuskan napas terakhirnya dan dikebumikan di makam keluarga pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur. Alhamdulillah, setelah kita selesai berziarah ke Makbarah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, kita akan melanjutkan ke Bangkalan Madura, tentunya ke Makbarah Mbah Khalil Bangkalan. Jadi mungkin sampai di sini saja video kita, semoga bermanfaat. Ambil yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.